Bidang keilmuan saya adalah fisioterapi dengan kekhususan fisioterapi geriatri. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya pada mata kuliah manajemen fisioterapi geriatri. Mata kuliah manajemen fisioterapi geriatri adalah mata kuliah yang memiliki bobot SKS 4 yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Namun, sebelum saya menjelaskan tentang teknik pengajaran saya pada manajemen fisioterapi geriatri, saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mata kuliah manajemen fisioterapi geriatri dan juga capaian pembelajaran mata kuliah manajemen fisioterapi geriatri. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berisikan tentang prinsip manajemen fisioterapi pada geriatri, termasuk membahas perubahan fisiologis yang berhubungan dengan proses penuaan, membahas permasalahan yang timbul pada geriatri seperti permasalahan pada sistem muskuloskeletal, neuroaging, kardiopulmonari, dan integumen, serta proses asuhan fisioterapi pada kasus-kasus yang berhubungan dengan geriatri, sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup dari lansia. Adapun capaian mata kuliah pada manajemen fisioterapi geriatri adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar pada manajemen fisioterapi geriatri. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus muskuloskeletal, neuroaging, kardiopulmonari, dan kasus integumen pada geriatri. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan proses asuhan fisioterapi dari asesmen hingga evaluasi pada kasus-kasus geriatri. Agar mahasiswa dapat mencapai capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen fisioterapi geriatri, maka saya membagi materi menjadi topik-topik bahasan ke dalam 14 kali pertemuan yang terdiri dari perubahan fisiologi yang berhubungan dengan penuaan, geriatric assessment, manajemen fisioterapi geriatri pada kasus sistem muskuloskeletal pada tulang, pada sendi, pada otot, kemudian perubahan fisioterapi pada neuroaging, yaitu perubahan struktur saraf, perubahan biokimia, kemudian perubahan fisioterapi pada neuroaging, yaitu perubahan fungsi motorik, kemudian manajemen fisioterapi pada cardiovascular aging, manajemen fisioterapi pada pulmonary aging, yaitu penyakit PPOK dan pneumonia, kemudian manajemen fisioterapi pada pulmonary aging, inkontinensia dan pelvic floor impairment pada pasien geriatri, manajemen fisioterapi pada kronik dan malmun pada geriatri, dan yang terakhir manajemen nyeri konservatif pada pasien geriatri. Nah, itulah deskripsi singkat tentang mata kuliah pada manajemen fisioterapi geriatri. Sekarang saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya pada mata kuliah manajemen fisioterapi geriatri. Teknik pengajaran saya pada mata kuliah manajemen fisioterapi geriatri yaitu menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama yaitu dengan metode delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada beberapa strategi yang saya gunakan untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa. Yang pertama yaitu dengan mini lecture dengan sumber utama yang saya ambil dari buku geriatrik psikoterapi, dan juga saya menggunakan jurnal-jurnal ilmiah terbaru terkait materi-materi yang saya ajarkan. Selain itu, agar mahasiswa mampu untuk menganalisis terkait kasus-kasus pada geriatri, saya juga rutin memberikan case study. Saya mewajibkan mahasiswa untuk menjawab case study dan membuat ringkasan secara berkelompok. Namun, presentasinya akan dilakukan secara individu, di mana mahasiswa saya pilih secara acak. Dengan ini, saya yakin akan efektif karena membuat mahasiswa lebih mempersiapkan diri, di mana mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk maju presentasi. Begitu juga dengan journal reading. Setiap mahasiswa saya wajibkan untuk melakukan journal reading 1 bulan sekali, kemudian membuat laporan dan mempresentasikannya. Tujuan dari journal reading ini adalah mahasiswa mampu menilai secara kritis informasi terkini dan menerapkan dalam pengelolaan kasus pada mata kuliah manajemen fisioterapi geriatri. Selanjutnya, pada perkuliahan praktikum, saya melaksanakan praktikum secara offline.
Praktikum biasanya dilaksanakan setelah mahasiswa mendapatkan materi teori. Langkah pertama yang saya lakukan pada saat praktikum adalah memberi contoh terlebih dahulu. Setelah itu diikuti oleh mahasiswa untuk mempraktekannya dengan rekannya. Tidak lupa, sebelum memulai praktikum pada saat pertemuan teori, saya telah memberikan beberapa referensi video terkait dengan kasus yang akan dipraktekkan agar praktikum berjalan dengan efektif dan efisien. Pada aspek interaksi dengan mahasiswa akan terjadi selama proses perkuliahan. Pada saat saya mengajar online dengan Zoom ataupun saat offline di kampus untuk melaksanakan praktikum. Mahasiswa bebas untuk bertanya ketika mereka kurang memahami atau kurang penjelasan terkait materi yang saya sampaikan. Selain itu, mahasiswa juga bebas untuk berdiskusi melalui Google Classroom yang telah saya buat, dan dari sana saya juga dapat memantau diskusi, kuis, serta tugas-tugas yang saya berikan. Untuk asesmen atau penilaian, saya telah menjelaskan pada saat pertemuan pertama, yaitu pada saat saya menyampaikan kontrak perkuliahan dan juga rencana pembelajaran semester, di mana mahasiswa mengetahui cara penilaian yang saya lakukan dan juga mengetahui seluruh bobot nilai dari masing-masing komponen penilaian. Adapun komponen penilaian saya yakni terdiri dari yang pertama kehadiran dengan bobot nilai 10%, keaktifan 10%, presentasi 10%, tugas 15%, praktikum 15%, dan untuk UTS dan UAS masing-masing 20%. Berikut adalah cuplikan tayangan cara saya mengajar teori dan praktikum pada mata kuliah manajemen fisioterapi geriatri. Baik, selamat pagi adik-adik. Apa suara saya terdengar? Selamat pagi, terdengar Bu. Selamat pagi, terdengar Bu. Baik, ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari yaitu fisioterapi pada penuaan sendi, begitu ya, pada kasus rheumatoid arthritis. Ya, jadi sebelum perkuliahan dimulai, seperti biasa saya akan membagikan link absensi di kolom chat. Silahkan adik-adik melakukan absensi terlebih dahulu. Begitu ya. Ya, baik. Jadi link absensi sudah saya share. Ya, silahkan diisi terlebih dahulu untuk link absensinya. Begitu ya. Baik, apa PPT saya sudah terlihat adik-adik? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Baik, jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan membahas tentang physical therapy management in musculoskeletal aging. Ya, jadi fisioterapi pada proses penuaan muskuloskeletal khususnya pada sendi. Pada hari ini kita akan membahas tentang penyakit rheumatoid arthritis. Gitu ya. Bisa saya mulai? Ya. Bisa. Baik. Nah, baik, kita mulai dengan aging of joint, jadi penuaan pada sendi itu sendiri. Jadi kadangkala memang pada saat terjadi penuaan pada sendi itu kita tidak sadar, begitu ya. Tetapi sudah berlangsung proses penuaan tersebut khususnya pada lansia, gitu ya. Dan dari penuaan pada sendi tersebut akan muncul keluhan-keluhan yang akhirnya pada keluhan-keluhan yang terjadi pada proses aging tersebut akan berdampak pada mobilitas dan akhirnya akan menyebabkan terjadinya disabilitas. Begitu ya. Kemudian dari penuaan sendi itu, jadi kan sendi pasti akan mengalami suatu aging atau penuaan, baik prosesnya itu berlangsung secara normal ataupun secara patologis. Ya, jadi normal itu karena alamiah, karena sendi itu pasti secara alamiah akan mengalami proses suatu penurunan. Nanti kalau lansia pasti sendinya akan mengalami penuaan. Tetapi ada juga joint
atau sendi ini yang mengalami proses penuaan karena proses patologis, karena suatu kondisi penyakit tertentu yang dia bisa mencapai aging lebih awal dibandingkan sendi yang pada normalnya. Begitu. Paham ya, Dek ya? Jadi ada yang melalui proses yang alamiah, yang normal memang terjadi aging pada join, ada juga karena proses patologis. Ya, karena suatu penyakit tertentu. Nah, dari normal atau patologi joint aging ini akan menyebabkan suatu keterbatasan, akan mempengaruhi kemandirian dari seseorang tersebut, ya, dan akhirnya juga berpengaruh terhadap mobilitas dan juga organ sistem lainnya di dalam tubuh. Misalnya mempengaruhi peredaran darahnya, gitu ya. Baik, saya lanjut ke rheumatoid arthritis. Oke, kita masuk langsung ke penyakitnya. Jadi rheumatoid arthritis ini suatu penyakit begitu yang sifatnya adalah sistemik. Kemudian autoimun, dia menyerang tubuhnya sendiri, ya. Kemudian terjadi inflamasi yang berefek pada jaringan dan organ sekitar tubuh. Entah itu mengenai sendi sinovialnya ataupun jaringan periartikuler di dalam sendi tersebut. Nah, dikatakan apabila rheumatoid arthritis ini tidak ditangani dengan baik, dia akan menyebabkan suatu deformitas. Gitu, ya. Apa itu deformitas, Dik? Deformitas seperti yang tertera pada gambar. Jadi ada sendi yang normal, ada yang rheumatoid arthritis. Ya, jadi rheumatoid arthritis ini digambarkan untuk bentuk sendinya sudah tidak normal. Ya, jadi deformitas itu apa, dia? Perubahan bentuk. Ya, perubahan bentuk atau kelainan bentuk, begitu ya. Baik, jadi sudah terjadinya deformitas ya. Kemudian akan menyebabkan suatu kehancuran pada sendi-sendi yang rusak. Ya, jadi tadi rheumatoid arthritis itu memang sudah terjadi suatu peradangan, kerusakan pada sendi. Jika tidak ditangani dengan baik, dia akan menyebabkan suatu penghancuran pada sendi tersebut. Jadi sendi-sendinya akan mengikis, erosi. Ya, yang pada akhirnya akan menyebabkan kemampuan dari jari-jari berkurang, kemudian bisa menimbulkan disabilitas atau kecacatan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada problem. Ya, jadi dari kita ketahui yang pertama definisi dari rheumatoid arthritis, kita masuk ke apa sih yang dialami oleh pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis. Keluhannya seperti apa? Jadi yang pertama itu adalah keluhannya inflamasi. Ya, jadi keluhan utama dari pasien rheumatoid arthritis selain yang lainnya ada banyak. Jadi keluhan utamanya adalah inflamasi. Nah, mungkin adik-adik mungkin masih ingat begitu apa tanda-tanda inflamasi, Dik? Kartika coba jawab, Bu. Ya, silakan Kartika untuk tanda-tanda inflamasi. Jadi tanda-tanda inflamasi itu ada 5, kemudian adanya kemerahan, adanya rasa panas atau suhunya itu lebih hangat, kemudian adanya bengkak, kemudian nyeri dan hilangnya fungsi. Baik, ya. Bagus sekali ya, jadi pasti ingat. Jadi tanda-tanda inflamasi ya yang paling utama yang memang dialami oleh pasien dengan rheumatoid arthritis untuk fase inflamasinya sendiri, dia adanya suatu udem atau bengkak. Kemudian ketika dipalpasi pada jari-jarinya ditemui suhu yang lebih panas dari sendi-sendi yang lain. Begitu ya. Nah, untuk yang kedua itu timbulnya rasa nyeri. Ya, jadi nyeri tersebut diikuti oleh stiffness atau kekakuan sendi yang biasanya berlangsung pada pagi hari. Ya, jadi 1 jam pada pagi hari biasanya berlangsung ataupun ketika setelah imobilisasi lama. Imobilisasi lama itu maksudnya posisi yang statis dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian ketika sendinya digerakkan itu menjadi sangat sakit.
begitu ya. Kemudian timbul kelelahan, rasa tidak nyaman, penurunan kekuatan otot, ya, penurunan daya tahan. Kemudian yang tadi saya katakan, ketika rheumatoid arthritis ini tidak ditangani dengan baik, begitu, dia bisa sampai menyebabkan suatu erosi pada sendi, pada tulang. Ya, dia menyebabkan pengikisan pada tulang, begitu ya. Kemudian muncul juga destruksi pada sendi kartilago. Inilah beberapa problem yang sering atau keluhan yang sering dialami oleh lansia atau seseorang dengan rheumatoid arthritis. Nah, kita lanjut ke penanganan fisioterapi pada rheumatoid arthritis dari segi kekhususan fisioterapi, begitu ya. Nah, untuk penanganan yang pertama kita bisa memberikan modalitas fisioterapi, begitu. Yang kedua kita bisa memberikan exercise terapi, kemudian bisa memberikan massage, dan terakhir yang tidak kalah pentingnya kita bisa memberikan suatu edukasi. Jadi edukasi juga sangat penting untuk pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis. Kita lihat yang pertama, modalitas terapeutik yang bisa digunakan. Yang pertama adalah ada terapi dingin, ada terapi panas, ada TENS, dan ada ultrasound terapi. Begitu. Ya. Oke, general exercise, jadi program exercise secara umum gitu ya. Jadi ada ROM exercise yang mungkin adik-adik sudah sangat sering praktekkan ya, tidak hanya mungkin di manajemen FT geriatri ya. Jadi perkuliahan yang lain pada saat penanganan fisioterapi pasti ada ROM exercise, kemudian isometric exercise, ya, latihan penguatan. Ya, yang bentuknya adalah isometric exercise, jadi tidak ada pergerakan sendi di sana. Kemudian ada strengthening exercise, aerobic exercise termasuk latihan stabilisasi dan latihan koordinasi. Sebenarnya latihan aerobik bisa saja yang sifatnya sederhana seperti yang tadi disebutkan. Ya, senam bisa dilakukan ya, dengan senam semuanya sudah bisa, jadi latihan stabilisasi juga, latihan koordinasi juga. Ya. Nah, kemudian untuk durasi dan intensitas dari exercise-nya, ya, jadi itu tergantung dengan individu masing-masing sesuai dengan asesmen yang dilakukan fisioterapi di awal. Jadi individu satu dengan individu lainnya itu berbeda, begitu ya. Jadi disesuaikan dengan asesmen awal. Gitu. Oke, setelah itu, nah ini yang terakhir yang saya bilang tadi. Jadi yang terpenting adalah edukasi ke pasien. Ya, informasi tentang bagaimana kondisi pasien tersebut, ya, bagaimana pasien tahu dan semangat untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Ya, itu harus kita benar-benar infokan kepada pasien apa hal-hal yang harus dilakukan, apa hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ya, khususnya pada program fisioterapi, entah itu dengan modalitas fisioterapi ataupun latihan atau exercise terapinya. Nah, pada saat kita mengedukasi pasien, ya, pasien dengan rheumatoid arthritis ini kita harus melakukan instruksi, ya, kita harus memberikan suatu instruksi yang proper. Jadi pasien harus paham dan mengerti, dan kita pun harus memastikan bahwa pasien tersebut mengerti tentang apa yang sudah kita berikan ataupun hendak kita berikan. Jadi pasien juga paham, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus melakukan suatu variasi terhadap exercise yang kita berikan agar pasien tidak bosan. Karena kondisi rheumatoid arthritis ini terlebih lagi pada lansia ya, pada pasien-pasien geriatri itu dia pasti akan cepat sekali bosan. Jadi untuk exercise-nya atau penanganannya pun tidak bisa selesai dalam kurun waktu misalnya 2 minggu atau 3 minggu. Dia harus terapi rutin ya hingga 6 bulan. Jadi fisioterapi di sini memiliki PR besar, yaitu bagaimana kita mengupayakan suatu exercise yang bervariasi. Gitu ya. Jadi pasiennya biar tidak bosan, tidak bosan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah keep in touch. Jadi kita terus menjalin suatu komunikasi yang baik kepada pasien ya. Jadi untuk memastikan ya
apakah treatment yang kita lakukan itu sudah benar dan sudah berefek pada pasien. Jadi kita terus akan follow up. Ya, apakah misalnya hari ini kita memberikan terapi hangat dengan parafin bath dan terapi latihannya kita menggunakan ROM exercise. Nah, kemudian kita evaluasi, oh nyerinya berkurang enggak? Untuk lingkup gerak sendinya bertambah atau tidak? Begitu ya. Jadi terus keep in touch dengan pasien, kemudian melakukan evaluasi ya, untuk memastikan bahwa intervensi yang kita berikan memang bermanfaat dan berefek bagi pasien dengan rheumatoid arthritis. Begitu. Ya, Adik-adik ya. Kemudian nanti setelah kita lanjutkan memang dengan sesi diskusi terlebih dahulu, kemudian saya ada kuis yang adik-adik nanti wajib untuk kerjakan untuk mengevaluasi apakah adik-adik sudah memahami apa yang saya sampaikan hari ini, begitu. Ya, nah kemudian di bawahnya ini adalah link video. Jadi memang seperti biasa kita akan lakukan praktikum, begitu ya. Jadi nanti sebelum kita lakukan praktikum di kampus, begitu. Jadi saya akan membagikan link video yang adik-adik bisa pelajari terlebih dahulu, ya. Jadi dilihat terlebih dahulu di sana terdapat exercise terapi yang nanti bisa digunakan pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu dengan sesi diskusi ya. Jadi apabila ada dari adik-adik yang ingin bertanya, ya silakan. Jadi pada kasus rheumatoid arthritis ini, misalkan dalam 1 atau 2 bulan itu kambuhnya 2 kali, Bu. Untuk penanganan kan keluhannya biasanya bengkak pada area kaki, biasanya bengkaknya, Bu. Itu penanganan yang bisa diberikan itu apakah kita harus memberikan cold terapi atau heat terapi, Bu, pada kejadian yang kedua, Bu, dalam 1 atau 2 bulan itu. Yang pertama kan udah bisa kita bilang di fase akut, Bu. Sedangkan yang kedua itu kita masukkan di fase akut apa fase kronis? Ya, baik Desa. Jadi bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi apabila terjadi suatu kondisi yang berulang, ya, jadi kita bisa berikan apa lagi? Nah, benar sekali. Tadi sudah dipaparkan juga untuk tanda dan gejalanya. Ketika dalam 1 bulan misalnya kita pasien datang ke klinik terus dengan keluhan rheumatoid arthritis yang pada awalnya adalah inflamasi. Nah, pada bulan kedua misalnya timbul lagi nih, dimulai dari bengkak. Nah, yang kita lakukan adalah terapi modalitas dingin. Ya, karena yang terlihat di sana adalah tanda-tanda radang. Jadi radang itu sangat tidak dianjurkan untuk diberikan terapi hangat atau modalitas hangat karena masih terjadi vasodilatasi. Begitu ya. Jika masih terdapat bengkak, jadi tetap kita berikan terlebih dahulu terapi dingin. Begitu. Ya. Nah, ini misalnya pada fase akut begitu ya, dengan ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan oleh Desa, yaitu ada bengkak. Jadi tetap kita berikan terapi dingin. Andai kata ada pasien dengan rheumatoid arthritis kemudian datang ke klinik fisioterapi, setelah kita lakukan asesmen ternyata dia inflamasinya sudah berkurang, tinggal ada nyeri dan kekakuan pada sendi. Kita tidak usah lagi memberikan intervensi di fase akut, begitu ya. Pada saat asesmen, Bu, sudah dari kapan ini keluhannya? Misalnya, oh udah dari 1 minggu, ya sudah kita bisa mulai langsung dari terapi hangat. Ya, jadi kita tentukan dari keluhannya dan juga sudah beberapa hari gitu ya, keluhan pada saat datang ke fisioterapi apa, itulah intervensi yang kita berikan begitu. Begitu Desa? Jadi paham ya? Baik. Ya. Saya rasa cukup ya. Baik, ya.
Seperti yang saya katakan tadi ya Dek ya, nanti setelah ini adik-adik mengisi kuis ya sebagai bahan evaluasi begitu ya untuk perkuliahan hari ini, dan nanti saya minta adik-adik untuk membuka link pada link YouTube ya yang sudah saya bagikan untuk kita praktekkan di pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Jadi baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ice bag merupakan modalitas dingin yang digunakan pada fase akut. Pemberian ice bag pada pasien rheumatoid arthritis bertujuan untuk mengurangi tanda inflamasi yang terjadi pada fase akut. Penggunaan ice bag atau kompres dingin dapat dilakukan 3 kali sehari dengan durasi 10-20 menit. Infrared adalah suatu radiasi elektromagnetik yang biasanya digunakan pada fase kronis ataupun sebelum memulai latihan pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Jarak penggunaan infrared dengan tubuh yaitu 30-50 cm dan durasi penggunaan infrared yaitu 15 hingga 30 menit. Isometric exercise adalah latihan dengan cara mengkontraksikan jari-jari tangan tetapi tidak ada pergerakan sendi yang terjadi. Latihan ini dilakukan pada fase akut untuk mengurangi nyeri yang berlebih yang dirasakan pada fase akut. Latihan ini dapat dilakukan 2-3 kali sehari dengan dosis 3 set, di mana masing-masing set terdiri dari 5-8 kali pengulangan di setiap jari-jarinya. Massage adalah salah satu modalitas fisioterapi yang cukup sering digunakan untuk mengurangi nyeri dan kekakuan sendi. Efek fisiologis dari massage adalah terjadi vasodilatasi pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah menjadi lancar dan juga terdapat efek relaksasi. Teknik massage yang digunakan diawali dengan teknik effleurage atau usapan halus secara menyeluruh, dan juga dengan teknik friction. Room exercise atau latihan gerak sendi adalah latihan dengan melakukan pergerakan pada sendi jari-jari. Latihan gerak sendi yang dilakukan adalah dengan menggerakkan jari-jari ke arah fleksi ataupun ekstensi. Latihan ini bertujuan untuk mempertahankan lingkup gerak sendi pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Latihan ini dapat dilakukan 2-3 kali sehari dengan dosis 3 set, di mana masing-masing set terdiri dari 5-8 kali pengulangan di setiap jari-jarinya. TENS atau Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation adalah salah satu intervensi berupa arus listrik yang digunakan untuk mengurangi nyeri pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Sistem kerja TENS adalah dengan memblokade saraf yang menghantarkan nyeri. Elektroda dipasang pada persendian jari-jari tangan. Durasi pada saat pemasangan TENS yaitu 10-15 menit. Ultrasound terapi adalah suatu modalitas fisioterapi dengan menggunakan gelombang suara. Pemberian ultrasound pada pasien dengan rheumatoid arthritis bertujuan untuk membantu regenerasi dari jaringan yang rusak. Dosis yang digunakan akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Apakah pasien dalam keadaan akut, subakut, ataupun kronis. Sebelum pengaplikasian transducer ke jaringan kulit, maka akan diberikan gel sebagai media penghantar. Ini pasiennya, berarti ini yang pertama masuk fase apa ya? Kalau misalnya yang dia rasakan dari 2 minggu yang lalu. Demikian cuplikan singkat saya pada saat saya mengajar teori dan juga praktikum pada mata kuliah
Sekian dari